Saking ramenya, maka ada pro dan kontra. Ada yang menihilkan, meniadakan, atau tidak mengakui para Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi dari Robitul Alawiyah dan para Habib sendiri meyakini bahwa mereka semua adalah keturunan Rasulullah. Dan penelitian Haji Maduddin, Kiai Maduddin dari Banten, menyebutkan bahwa silsilah nasab para habaib di Indonesia melalui Robitul Alawiyah itu belum tersambung atau tidak tersambung kepada Rasulullah, karena Abdullah atau Ubadillah ini orang yang dicangkokkan ya, dalam nasab ini, atau tidak diketahui Muhammadul Muhajir punya anak yang keempat namanya Abdullah, karena yang tertera di kitab-kitab lama hanya 3 orang anaknya. Nah, terlepas dari perdebatan pro dan kontra ini, terutama dengan para duriyah Wali Songo, saya mengambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khalid Salim di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus memberikan semangat, mendoakan Anda, dan selalu menebar informasi kebaikan mudah-mudahan. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya mencoba menyambut atau mengambil hikmah dari perdebatan di media sosial, khususnya tentang rame-rame soal nasab. Nasab itu sedang ramai diperbincangkan, terutama nasab para habaib yang terorganisir melalui Robitul Alawiyah dengan Wali Songo. Saking ramenya, maka ada pro dan kontra. Ada yang menihilkan, meniadakan, atau tidak mengakui para Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi dari Robitul Alawiyah dan para Habib sendiri meyakini bahwa mereka semua adalah keturunan Rasulullah. Dan penelitian Haji Maduddin, Kiai Maduddin dari Banten, menyebutkan bahwa silsilah nasab para habaib di Indonesia melalui Robitul Alawiyah itu belum tersambung atau tidak tersambung kepada Rasulullah, karena Abdullah atau Ubadillah ini orang yang dicangkokkan ya, dalam nasab ini, atau tidak diketahui Muhammadul Muhajir punya anak yang keempat namanya Abdullah, karena yang tertera di kitab-kitab lama hanya 3 orang anaknya. Nah, terlepas dari perdebatan pro dan kontra ini, terutama dengan para duriyah Wali Songo, saya mengambil hikmah. Hikmahnya adalah saya memandang penting bahwa nasab itu memang harus dicatat. Paling tidak itu yang saya lakukan untuk keluarga besar saya. Apakah nanti ke atas itu nyambung ke siapa, aku nggak penting, karena saya tidak membutuhkan sebuah pengakuan
nasab saya luhur atau tidak luhur, aku nggak ngerti. Di atas sana nyantol kepada Nabi atau kepada siapa, saya cuma punya keyakinan bahwa nasab silsilah saya itu ya nyambung ke Nabi Adam. Dan saya kira paling banyak orang itu ya seperti itulah. Seperti saya, nasabnya itu nyambung ke Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Nah, cuman ada orang-orang tertentu, kaum tertentu, kafilah tertentu, golongan tertentu yang mengagung-agungkan kalau keturunan laki-laki itu lebih daripada keturunan perempuan. Maka itu para raja, orang-orang khusus ya yang mengagungkan kaum lelaki, maka orang menganggap kalau punya keturunan perempuan nanti nasabnya terputus. Saya kadang-kadang bingung sampai mikir apa bisa ya nasab itu putus kalau kita sendiri punya ibu, punya bapak. Terlepas itu bagaimana hubungan bapak ibu kita, tapi kita hadirkan, kita ada itu kan karena ada orang tua kita. Saya hanya memandang kalau yang namanya nasab atau silsilah terputus itu manakala orang itu mandul, orang itu tidak punya keturunan. Maka yang tidak punya keturunan, mandul, itulah nasabnya tidak bisa lagi ada, sudah terputus, nggak nyambung. Tapi kalau tidak mandul, keturunannya ada, laki-laki atau perempuan, ya nggak bisa disebut sebagai nasab atau silsilah yang putus. Itulah selalu saya bilang bahwa saya mengambil hikmah. Saya termasuk orang yang memberi pemandangan, pemahaman bahwa silsilah nasab itu adalah tidak ada yang putus selama tidak mandul. Nah, itu khususnya untuk keluarga besar kita, karena kita tahu siapa si A, si B, si C, ini ponakan, ini paman, ini bibi, ini tante, ini oma, ini opa, ini mbah buyut, ini semua tahu ya. Bahkan kita juga tahu kalau ada saudara kita, misalnya kakak saya punya anak angkat, ini anaknya siapa atau ambil dari mana, itu baru nanti bisa dibilang bapaknya siapa, ibunya siapa. Bisa tidak nyambung ya. Karena apa? Karena terkecoh akibat seseorang mengangkat orang lain, apalagi disembunyikan ya, itu yang kemudian menjadi nasab atau silsilahnya bisa kacau balau. Tapi dari sisi pencatatannya saja, tapi dari sisi DNA atau gen kromosom yang ada di darah, sekarang sudah ada tes DNA yang menyatakan kromosom Y atau kromosom X itu mana yang lebih dominan. Kalau Y itu laki-laki, X itu perempuan misalnya. Ini sudah teknologinya dan itu bisa dites lewat tes DNA. Maka tidak ada yang namanya nasab itu akan terputus. Satu-satunya nasab terputus itu jika orang itu mandul atau tidak punya keturunan. Itulah mengapa saya mengambil hikmah dari perdebatan ini. Saya mengambil hikmah betapa pentingnya silsilah keluarga bagi saya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menyambung silaturahmi. Saya yang keluarganya adalah keluarga besar, dari kakek-kakek saya, nenek-nenek saya, itu punya saudara, punya paman, berarti kakek paman, nenek paman. Itu punya anak pinak. Nah, semua ini nggak saling kenal kalau tempatnya saling jauh. Ya, saya dengan keponakan saya yang di Lampung juga sudah tidak bisa, banyak yang tidak kenal. Demikian juga yang di Jawa, yang di Kebumen, yang di Semarang, yang di Jogja, di mana kita kalau nggak ketemu ya nggak bisa nyambung. Maka itu pentingnya disambungkan.
Nah, saya termasuk orang yang senang mencatat silsilah nasab keluarga. Maka itu sebatas pada sampai keluarga di atas saya, eh, saya hanya sampai mencatat yang kelima, itu agak lengkap lah. Tapi ke-6, ke-7, ke-10 saya tidak lengkap catatan saya. Jadi apalagi yang ke-11, ke-11, wah ya nyantol kemana kita nggak ngerti ya. Kita orang Jawa, nanti leluhur saya dulu siapa Jawa ini ya nggak ngerti juga. Apakah saya termasuk turunannya Rasulullah atau saya termasuk keturunannya Abu Jahal, ya kita nggak ngerti juga gitu, karena terlalu jauh ya. Apakah saya termasuk golongan Nabi Yakub, apalagi Nabi Isa, apa Nabi siapa, nggak ngerti kita, udah terlalu jauh. Nabi Ismail, Ibrahim, wah ada, bahkan ada yang bisa menyebut sampai silsilah Nabi Adam sampai, wah, aku nggak ngerti gitu, karena saya bukan orang keraton yang silsilahnya tercatat rapi. Kalau yang silsilahnya itu dari keluarga keraton, dari keluarga raja, itu relatif mereka punya catatan-catatan yang rapi sampai katakanlah Jogja misalnya Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan 3 seterusnya sampai sekarang yang Hamengkubuwono X. Masing-masing punya anak berapa, masing itu mereka punya catatan itu. Nanti Hamengkubuwono I ke siapa itu mungkin mereka punya. Tapi orang banyak seperti kita ini kan nggak ngerti yang kayak gitu. Kita bukan pangeran, kita bukan orang darah biru. Jadi carut marut kalau sampai ke atas. Yang kita sekarang pentingkan adalah saya ngambil hikmah ya untuk keluarga kita aja. Karena kita punya kepentingan menyambung silaturahmi, sehingga bisa seduluran selawase, kita bersaudara bukan karena status sosial, bukan karena apa-apa ya, tapi karena kita satu darah. Sehingga yang beda agama, yang beda suku atau kelahirannya sudah di mana ya, kita semua menjadi, yang penting bisa saling tahu aja, saling kenal, untuk dita'arufu, saling kenal. Karena Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai perbedaan ras dan sebagainya, ini untuk saling mengenal, untuk saling silaturahmi. Maka itu buat saya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi terbangun ya oleh saudara-saudara yang kita kenal, yang masih hidup. Nah, supaya kita kenal dengan mereka, maka langkah baiknya ya dicatat. Ya saudara-saudara kita nanti gabungkan dengan yang seibu, yang sebapak atau sekandung dan sebagainya. Ini semua akan memberi pengaruh pada kekompakan kita, kesatuan kita, gotong royong kita ya. Apalagi kalau sering terjadi pertemuan, apa arisan, apa haul atau apa dan sebagainya. Ini semua sangat mempengaruhi kekompakan keluarga. Sekali lagi saya hanya melihat bahwa silsilah nasab keluarga itu nggak mungkin terputus kalau tidak mandul atau terputus karena tidak punya anak. Nah itu yang paling bisa. Tapi kalau sekedar anak angkat, itu silsilahnya bisa dilacak melalui tes DNA. Ya, walaupun dikaburkan atau disimpan oleh orang-orang tua kita, anak angkat itu, apalagi anak kandung, ya kan, anak kandung. Nah, cuman masalahnya kalau silsilahnya udah terlalu jauh, ya, udah saya misalnya keturunan ke 11, ke 12, ke 50, ke 100, ke 1000, ya kita udah nggak tahu itu. Dan kebanyakan orang yang seperti itu manusia kita ya nggak tahu, mana manusia sejagat ini ya, kitanya cuma ambil kesimpulan bahwa kita anaknya Adam gitu, cucunya Adam, cuman gitu dari situ doang, Nabi Adam dan Siti Hawa itu doang. Tapi kalau sudah ke tengah sini, ke para zaman pra Islam atau zaman Islam, zaman apa namanya Renaissance, Yunani kuno, wah semacam-macam ini semua nggak ngerti, ini udah campur baut sekarang ini ya. Sekarang kembali lagi bahwa
Kita yakin bahwa nasab silsilah itu tidak akan terputus karena kita punya bapak ibu, punya orang tua yang terus nyambung ke atas akan seperti itu. Nah, walaupun orang tua kita ada yang perempuan, ada zigzag, ada laki-laki, semua ya kita sama gitu loh. Tidak hanya laki yang lebih baik atau lebih hebat, itu tidak bisa. Laki perempuan sama. Yang membedakan adalah ilmu kita, ketakwaan kita. Itu yang terpenting. Maka itu menjalin silaturahmi melalui balung pisah atau tulang-tulang yang tercerai-berai entah kemana. Ya, karena saudara kita sudah pergi jauh-jauh, antar pulau, antar negara, ya, beda bahasa, udah beda suku, bisa adat, bisa lagi keluarganya, udah campur baur. Nah, tapi yang masih hidup, ayo mari kita catat. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Tidak bermaksud untuk kapitalisasi, untuk maksud-maksud tertentu apa, tidak ada. Hanya yang kita maksudkan adalah menjalin ukhuwah silaturahmi sesama manusia, sesama saudara, dan sesama anak-anak bangsa. Nah, kalau saya saudaranya udah banyak yang ke daerah-daerah mana, ya inilah tantangan kita untuk silaturahmi dengan mereka. Karena banyak orang pengen silaturahmi tapi kadang tidak mampu. Karena apa? Tempatnya jauh, butuh biaya, dan tidak mudah mengumpulkan orang-orang banyak seperti itu, keluarga besar dalam satu momen. Maka itu banyak dilakukan haul-haul itu kalau pas sekalian lebaran. Haul keluarga besar saya itu biasanya dari keluarga bapak ibu itu keluar haulnya setelah lebaran. Tapi kalau dari keluarga bapak atau nenek kadang malah ada yang nggak rutin. Biasalah itu di masyarakat seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa merasa penting kita mengumpulkan saudara untuk membangun silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi buat saya tidak ada nasab yang terputus, laki atau perempuan jalurnya, selama punya anak, punya ibu, punya bapak, punya keturunan. Keturunan laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah ilmu dan ketawakalannya. Dan yang terputus itu kalau seseorang itu mandul atau tidak punya anak. Nah, itu keturunan itu akan terputus. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.